Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan progres mini PBL kami dari unsur mengantar basis data. Dengan judul mini PBL kami yaitu Grocery Shopping Organizer yang bernama TIKMI. Sebelum saya memulai laporan progres ini, izinkan saya untuk memberikan satu pantun. Hari Rabu belajar basis data. Cakep. Basis data diajar Pak Ahmadi. Cakep. Kami dari kelompok 2, izinkan kami perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif selaku moderator dan ketua kelompok kami yaitu Muhammad Zakwan Naufal serta rekan-rekan saya yang bernama Khairun Nisa, Syakil Aswaliyah, Juan Sahalah Hutapea, dan Pradipta Aldi Syaputra. Poin pertama, identifikasi kebutuhan data yang akan disampaikan oleh Khairun Nisa. Untuk Khairun Nisa, dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kebutuhan data. Berdasarkan kebutuhan fungsional dari aplikasi Grocery Shopping Organizer, terdapat 5 entitas pada struktur data kami. Yang pertama adalah entitas user, di mana entitas user memiliki atribut yaitu ID, email, password, confirm password, dan username, serta primary key-nya berupa ID. Untuk entitas user tidak memiliki foreign key. Selanjutnya, entitas list dengan atribut berupa ID, name, dan reminder date dengan primary key-nya ID dan foreign key-nya user ID. Selanjutnya, entitas item dengan atribut berupa ID dan name dengan ID sebagai primary key dan foreign key-nya yaitu kategori ID. Selanjutnya, entitas total price. Entitas total price memiliki atribut yaitu ID, price, dan quantity dengan primary key-nya ID dan foreign key-nya berupa list ID dan item ID. Dan yang terakhir adalah entitas kategori dengan atribut ID dan name dengan ID sebagai primary key-nya. Untuk entitas kategori tidak memiliki foreign key. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk Khairun Nisa telah menyampaikan identifikasi kebutuhan data. Selanjutnya, poin kedua, rancangan IR diagram yang akan dibacakan oleh Juan. Untuk Juan, dipersilahkan. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan IR diagram kami. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di IR diagram ini ada 5 entitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara entitas ke entitas. Pertama ada entitas user yang mengatur entitas list. Dan entitas list memiliki beberapa item dan juga memiliki beberapa total harga. Entitas total harga memiliki beberapa list dan juga beberapa item. Lalu di sini ada entitas item yang memiliki beberapa list dan juga memiliki beberapa kategori. Oke, di sini saya akan menjelaskan kardinalitas antar entitas. Pertama, entitas user ke list yaitu one to many, entitas list ke item yaitu one to many. Oke, selanjutnya entitas list dengan item yaitu one to many, entitas list ke total price yaitu many to many, entitas total price ke item yaitu many to many. Selanjutnya entitas item ke kategori yaitu many to one. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk Juan yang telah memberikan penjelasan tentang IR diagram. Selanjutnya, poin ketiga adalah rancangan relasi antar tabel yang akan dijelaskan oleh Syakila Aswalia. Untuk Syakila, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Sakila Aswalia. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu tentang rancangan relasi antar tabel. Jadi di sini kita ada 5 tabel, tabel user, kategori, item, list, dan total price. Di tabel user itu kita punya primary key yang bernama ID. Primary key dari tabel user itu ditarik menjadi foreign key untuk tabel list. Terus yang kedua itu ada tabel kategori. Di tabel kategori itu ada primary key ID, dan ditarik menjadi foreign key menjadi kategori ID untuk tabel item. Yang ketiga ada tabel item. Di tabel item yaitu memiliki primary key berupa ID yang ditarik menjadi foreign key dengan nama item ID di tabel total price. Yang keempat yaitu tabel list yang memiliki primary key berupa ID yang ditarik menjadi foreign key pada tabel total price dengan nama list ID. Untuk
tabel item itu memiliki foreign key berupa kategori ID yang diambil dari primary key tabel kategori. Dan untuk tabel list itu memiliki foreign key user ID yang ditarik dari tabel user. Terakhir untuk tabel total price itu memiliki foreign key berupa item ID dan list ID yang ditarik dari tabel list dan item. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk Gila yang telah menjelaskan rancangan relasi antar tabel. Selanjutnya, poin keempat yaitu struktur tabel keseluruhan yang akan dibacakan oleh Pradipta Aldi Syaputra. Untuk Pradipta Aldi Syaputra, dipersilahkan. Bella, perkenalkan nama saya Pradipta Aldi Syaputra. Saya akan menjelaskan poin keempat yaitu struktur tabel keseluruhan. Yang pertama, tabel user. Tabel user memiliki primary key ID, foreign key tidak ada, struktur tabel. Yang pertama, email, tipe varchar panjang 60. Yang kedua, password, tipe data teks. Yang ketiga, confirm password, tipe data varchar panjang 70. Yang keempat, username, tipe data varchar panjang 30. Yang kelima, ID, tipe data integer dengan panjang 60. Tabel kedua yaitu tabel list, primary key ID, foreign key user ID, struktur tabel. Pertama, ID, tipe data integer, panjang 12. Yang kedua, name, tipe data text. Yang ketiga, reminder date, tipe data date. Yang keempat, message, tipe data text. Selanjutnya, tabel ketiga yaitu tabel item, primary key ID, foreign key kategori ID, struktur tabel. Yang pertama, name, tipe data varchar panjang 100. Yang kedua, ID, tipe data integer dengan panjang 5. Selanjutnya, tabel kategori dengan primary key ID, foreign key tidak ada, struktur tabel. Yang pertama, ID, tipe data integer panjang 15. Yang kedua, name, tipe data varchar panjang 30. Selanjutnya, tabel total price memiliki primary key ID, foreign key list ID, dan item ID. Struktur tabel. Yang pertama, ID, tipe data integer panjang 5. Yang kedua, price, tipe data desimal. Yang ketiga, quantity, tipe data integer dengan panjang 4. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Pradipta Aldi Syaputra telah memberikan poin tentang struktur tabel. Selanjutnya, poin kelima adalah implementasi database yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zakwan Nova. Untuk Muhammad Zakwan, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai query-nya. Di sini kami membuat query create table dan insert into table. Berikut screenshotan dari query yang kami buat tadi. Terdapat 5 tabel sesuai dengan rancangan data yang kami buat. Berikut desain relasi yang sudah kami buat sebelumnya, sesuai dengan yang kami rancang tadi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk Zakwan telah menjelaskan implementasi database. Sekian video presentasi kami. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk memberikan pantun. Masak nasi goreng pakai ikan teri. Teri dimasak sambal terasi. Sampai di sini saja video presentasi kami. Cukup sekian, terima kasih. Wow.